Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan dosen di FITB, FTTM, dan FTSL. Senang sekali kami bisa berjumpa dalam kesempatan Safari Ramadan, pertemuan pamungkas setelah 3 safari yang sudah kami lalui dengan 9 fakultas. Pada sore ini kita menutup pertemuan kita dengan 3 fakultas. Saya sudah melihat tamu-tamu penting kita pada sore hari ini, Profesor Yahdi Zaim, selamat sore Pak Zaim, kemudian Profesor Jaka Sembiring, kemudian para dekan dari FTSL, FITB, selamat sore Pak Edwan. Selamat sore, makasih. Pak Irwan Melano, Aridawati Mena, makasih sudah datang di acara kami. Ini adalah acara yang dirancang oleh tim pemeringkatan tahun lalu sebetulnya, yaitu sosialisasi pentingnya pemeringkatan dan reputasi. Nah, kita ingin mendengar dari narasumber kita bagaimana kita mendudukkan pemeringkatan ini secara proporsional, fair and clear begitu ya. Kita tidak mengejar-ngejar peringkat, peringkatlah yang mengejar-ngejar kita sebetulnya ya. Saya tidak ingin berlama-lama, saya mempersilakan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pak Jaka Sembiring, silakan untuk mengantarkan sebelum kita serahkan kepada moderator untuk memberikan kesempatan Pak Zaim menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Pur. Saya izin share screen ya sebentar. Silakan Pak Jaka. Bisa kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur yang saya hormati, Bapak Dekan ya. Kemudian Bapak Ibu para guru besar dan seluruh kolega dosen-dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk mencoba menyampaikan sedikit paparan di acara Safari Pamungkas ini. Jadi tadi Pak Pur juga sudah menyampaikan bahwa kita tidak mengejar-ngejar, tapi kitalah yang dikejar-kejar seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan seluruh program atau kegiatan yang terkait dengan akademik, tetapi hanya beberapa yang paling hot topik lah mungkin pada saat ini, dan bagaimana keterkaitannya dengan pemeringkatan itu begitu. Nah, yang pertama tentu yang sedang hot itu MBKM itu. MBKM karena ini program nasional, program dari kementerian, ada power di sana, ada dana di sana yang kita tentu tidak bisa abai begitu saja. Namun demikian, sejak awal adanya program MBKM yang diinisiasi oleh kementerian, tidak terlalu lama, itu mungkin sebulan setelah itu kita sudah mengeluarkan norma senat akademik. Nah, di balik itu sebenarnya ada landasan filosofis yang selalu kita pegang, yang biasanya saya ilustrasikan saja dengan kuda ini begitu. Jadi kita tetap berpegang pada RENIP, kemudian untuk akademik kita tetap berpegang pada Harkat Pendidikan ITB, dan MBKM itu adalah kuda liar yang kuat yang kita upayakan untuk tunggangi, dan kita tetap berpegang pada jati diri ITB yang dalam hal ini di RENIP disebutkan berwarna kogno, bio, info, nano, sosio seperti itu, dan di situ ada aspek-aspek seperti interdisiplin, transdisiplin, dan lain-lain. Nah, ini yang landasan filosofis yang selalu kita pegang pada saat kita berhadapan dengan sebenarnya tidak hanya MBKM, tetapi apapun yang lewat di depan kita, khususnya dari sisi pandang akademik. Nah, kita sudah melengkapi sebenarnya untuk mengelola kegiatan MBKM tersebut
dari mulai tataran normatif dengan adanya peraturan atau norma penyelenggaraan MBKM, kemudian kita punya peraturan rektor untuk penyelenggaraannya, ada surat edaran juga dari WRAM untuk detail dari administrasi akademiknya. Kita juga sudah punya tim untuk tim ad hoc yang menjadi hub untuk seluruh kegiatan MBKM di ITB. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemeringkatan, maka kita bisa petakan sebenarnya di dalam MBKM itu kuncinya hanya ada 8 IKU ini. IKU 1 itu tentang mahasiswa harus bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Kemudian IKU 2 itu tentang ketentuan 20 SKS. Kemudian ada tentang dosen Tridharma, dosen berkualifikasi S3, ada luaran tentang PPM, prodi-prodi yang memiliki kerjasama dengan mitra yang diharapkan di dalam QS 100, kemudian kuliah-kuliah yang berlandaskan studi kasus, dan tentang akreditasi. Dari ke-8 IKU ini sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk memetakannya ke dalam bagian-bagian pemeringkatan tersebut. Saya ilustrasikan hanya satu saja, misalkan bagaimana kita membuat atau meningkatkan reputasi akademik. Ini bisa kita lihat pertama dari misalkan dari hasil tracer study kita. Ini biasanya konsisten sudah 10 tahun lah kira-kira. Itu 70% dari mahasiswa kita itu bekerja. 10% kira-kira itu sekolah lagi. Kemudian 10% itu yang berwirausaha. Nah, ini untuk case di lulusan di 2013 itu dari sekitar 3.000 alumni, 3.200 alumni, itu 3.000 yang mengisi survei, dan kita bisa track mereka 2.600-an orang itu bekerja di Indonesia. Jadi ada sekitar 100 lebih, hampir 200 yang ada di luar negeri. Nah, artinya kalau kita ingin meningkatkan persepsi pengguna terhadap lulusan kita, tentu kita harus melihat apa yang diinginkan oleh pengguna. Secara umum ini juga sudah 10 tahun, polanya masih hampir sama, bahwa untuk kalau kita lihat pola laba-laba sebelah kanan itu kira-kira soft, kalau yang sebelah kiri itu kira-kira hard. Jadi masih selalu ada gap dari persepsi, baik persepsi pengguna maupun persepsi alumni, bahwa aspek-aspek di sebelah kanan yang terkait dengan berpikir kritis, bekerja secara tim, itu masih ada gap, walaupun sebenarnya nilainya semakin membaik kalau kita amati. Di sekarang ini sudah sekitar nilai 4 sebenarnya, tetapi memang masih ada gap. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kriteria pegawai baru misalkan yang dibutuhkan itu ternyata mengenai kepribadian dan keterampilan, pengalaman berorganisasi. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga kalau kita kembali ingin meningkatkan, katakanlah bagaimana persepsi pengguna lulusan, tentu hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Sama dengan mitra akademik. Ini juga kira-kira polanya akan sama, dan itu kita bisa melakukan pemetaan berdasarkan data-data yang kita miliki. Nah, hal yang lain sama Bapak Ibu tentang katakanlah citasi, tentu itu akan sangat erat kaitannya dengan IKU 5, kemudian IKU 7, dan juga tentu IKU 3 bisa jadi seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang mendasari beberapa peningkatan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kaitan akademik. Nah, dalam kaitannya dengan MBKM, saat ini kita
memiliki 4 klaster kegiatan sebenarnya Bapak Ibu, yaitu yang sifatnya program insentif MBKM dari Dikti. Ini langsung terkait dengan pencapaian IKU yang biasanya harus kita laporkan 3 bulan sekali. Dan ini di dalam kegiatan-kegiatan akademik kita merupakan bagian dari IKU untuk Renstra kita sampai 2025. Kemudian ada klaster PKKM. Ini kemarin sudah ada visitasi dan itu sebabnya Pak Pur, Bapak Ibu sekalian, saya belum ganti virtual background itu supaya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa kemarin kita sudah divisitasi untuk PKKM. Kita mengusulkan anggaran sampai sejumlah itu, tetapi tentu ini harus ada adjustment dan ada 5 prodi yang mewakili untuk kegiatan PKKM. Nah, kemudian ada program matching fund. Ini terintegrasi dengan kegiatan hilirisasi baik melalui LPPM maupun LPIK. Jadi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan MBKM itu lintas sektoral sebenarnya. Dan satu lagi yang kita inisiasi adalah program insentif MBKM yang kita danai secara internal. Kita menyiapkan anggaran kira-kira untuk saat ini yang bisa kita mampu sejumlah itu. Nah, itu di dalam KAK itu kita konsentrasikan pada kaitan-kaitan kegiatan yang sifatnya multidisiplin, kolaboratif, problem solving, dan kegiatan yang terkait dengan inisiatif untuk bekerja sama dengan universitas di QS 100. Nah, jadi kembali bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kita rancang untuk MBKM itu tidak terlepas dari panduan-panduan atau semangat yang ada di dalam RENIP. Semua panduan kegiatannya termasuk untuk PKKM dan lain-lain itu semua kita arahkan harus sesuai atau sejalan dengan RENIP. Sehingga kita harapkan pelaksana dalam hari ini fakultas dengan prodi itu bisa memetakan bagaimana masing-masing fakultas dan prodinya dikaitkan dengan RENIP dan itu membidik IKU-IKU yang pada dasarnya bisa dikaitkan dengan aspek-aspek pemeringkatan. Nah, selain itu, beberapa hal yang mungkin saya perlu informasikan pada kesempatan ini adalah beberapa kegiatan yang kita launch, khususnya untuk program pasca. Jadi kita sudah mulai dengan Master by Research. Kalau Bapak Ibu perhatikan, MBR itu sangat kental dengan keinginan kita untuk meningkatkan citasi. Jadi kita coba perkuat. Memang ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perbaiki di dalam MBR ini. Kami menyadari itu karena ini baru bisa kita launch tahun ini, padahal peraturannya itu sudah keluar di awal 2020. Jadi kita lihat perjalanannya, kami melihat di situ memang ada optimasi sebenarnya untuk semua situasi yang kita hadapi pada saat ini. Namun demikian kami sudah meminta kepada fakultas dan prodi untuk melihat kemungkinannya dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa kita diskusikan bersama baik itu melalui WRAM dengan WDA maupun kita membuka diskusi itu melalui Senat Akademik khususnya di Komisi 1. Kita juga meluncurkan GTA. GTA ini sangat bervariasi pada saat ini dari mulai yang ekivalen dulunya dengan fast track, kemudian yang internasional, kemudian skema-skema untuk BPP dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali peluang-peluang melalui GTA. Nah, GTA ini sebenarnya kita targetkan untuk bisa meningkatkan jumlah intake mahasiswa dari ITB sendiri, begitu. Ini tujuan utamanya. Dan kemudian kita juga sudah luncurkan penyatuan sarjana magister. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat aturan-aturannya sangat
sangat mendukung upaya kita untuk meningkatkan aspek-aspek khususnya citasi itu. Dan kemudian kita juga sudah memulai program-program studi yang sifatnya interdisiplin yang kita attach langsung di program pasca sarjana. Nah, ini tentu upaya-upaya kita untuk meningkatkan intake dari program pasca dan tetap dengan menjaga kualitas. Nah, ini sebagai gambaran untuk pasca di tahun 2020 kemarin itu terjadi peningkatan baik itu mahasiswa magister maupun doktoral. Nah, ini di satu sisi bagi kami menggembirakan, artinya kami berharap juga di 2021 ini akan ada peningkatan dibanding 2020. Nah, artinya dari sisi intake kita sudah coba tingkatkan, tinggal sekarang bagaimana dari sisi proses yang kita laksanakan dalam program studi ini kalau bisa tentu terus kita tingkatkan sehingga ini modal kita untuk bisa berinovasi kemudian menghasilkan riset-riset yang baik ini adalah modal utama dan ini harus kita bisa leverage, harus bisa kita berdayakan seoptimum mungkin. Kami akan terus berusaha untuk bisa meningkatkan intake dengan berbagai cara, baik itu promosi langsung, kemudian langsung ke calon-calon penyedia atau calon-calon mahasiswa yang potensial dan lain-lain. Tapi tentu kami tetap berusaha dengan dukungan Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga kualitasnya. Oleh karena itu, yang salah satunya yang GTA tadi menjadi prioritas utama bagi kita untuk bisa mempertahankan kualitas dari program pasca. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita buka GTA, ada yang untuk internasional. Ini dengan harapan kita bisa menambah jumlah mahasiswa asing. Kemudian ada yang untuk dokter baru melalui research group. Jadi berbagai skenario sebenarnya sudah kita siapkan dan ini mohon kita bisa manfaatkan bersama. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini hanya sebagian kecil dari beberapa program dan kebijakan yang kita keluarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bagian dari kegiatan akademik yang bisa berperan di dalam upaya-upaya kita untuk meningkatkan ranking kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PRHM, Pak Jaka Sembiring. Semoga teman-teman bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kita sekarang dengan program-program termasuk di Renastra maupun di dalam BKM ini adalah upaya-upaya yang sebetulnya juga sejalan dengan apa yang kita lakukan untuk peningkatan. Jadi tidak ada faktor yang resultannya tidak positif begitu, barangkali begitu pesan dari Pak Jaka. Terima kasih sekali Pak Jaka. Silakan karena Bapak berkenan untuk melanjutkan ke acara Bapak berikutnya. Kami nanti akan ada acara lanjutan. Senang sekali kami bisa melihat Bapak di sini pada sore hari ini. Terima kasih Pak Pur. Ini langsung, bukan rekaman. Mempertanyakan, Pak, mempertanyakan. Karena tadi Mas Erwin. Dunia virtual dan real itu sekarang susah dipisahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya memang kebetulan ada acara berikutnya. Kali ini sebenarnya dengan kakak, tapi namanya guyup kakak nggak bisa juga kita tinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, saya akan menyerahkan acara ini kepada kolega kita, Dr. Alven Rudiawan, untuk kemudian melanjutkan dengan para pemapar, Profesor Yahdi Saim. Semoga berkenan, silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama saya berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Pertemuan kita yang keempat sebetulnya di seri yang keempat, Bapak baru bertemu kali ini kita baru bertemu.
untuk ngabuburit bersama, sekalian mendengarkan sosialisasi dan berdiskusi dengan kawan-kawan kita di SPM tentang pentingnya reputasi akademik untuk pemeringkatan. Hari ini kita akan mendengarkan 2 pemaparan dari Profesor Yahdi Zaim dan Bu Dr. Yosi Agustina Hidayat. Kedua pembicara kita sore hari ini akan memberikan 2 pemaparan, yang satu tentang pentingnya pemeringkatan, pentingnya reputasi akademik untuk pemeringkatan, dan satu lagi Bu Yosi nanti akan memberikan profil peringkat, penilaian tentang peringkat. Nanti detailnya akan disebutkan oleh Bu Yosi pada presentasi yang kedua. Kita akan melakukan presentasi ini berurutan untuk ngabuburit kita agar tepat waktu. Jadi setelah nanti Profesor Zaim presentasi, nanti dilanjutkan oleh Bu Yosi. Untuk pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu punyai, harap nanti disimpan dulu. Nanti setelah Bu Yosi presentasi, kita akan coba kumpulkan pertanyaan dan kita akan diskusikan bersama. Baik, pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari salah satu guru saya, Profesor Yahdi Zaim, mengenai pentingnya reputasi akademik untuk pemeringkatan. Silahkan Pak, layar dan waktu untuk Pak Zaim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, Kang Alven, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki sehat dan berkah untuk kita semua hingga sore hari ini. Insya Allah kita selalu dalam lindungan dan ridhonya. Suatu kehormatan buat saya dapat undangan dari Pak Pur dari SPM untuk saya mengisi acara Safari Ramadan ini, tetapi ternyata saya pikir berkaitan dengan Ramadan, tetapi ternyata berkaitan dengan hal yang sedang ramai sebenarnya, yaitu tentang pemeringkatan. Saya akan izinkan share screen, Pak Moderator. Baik. Sudah bisa terlihat ya. Nah, ini tapi sudah, ada saya selalu sulit untuk menghilangkan ada ini yang di atas, dan ini apa ini, gimana caranya saya nggak tahu ini. Ada mute, stop segala itu bagaimana ya. Karena ini sangat mengganggu ya. Diklik layarnya aja mungkin Pak. Oh, diklik layar. Oh enggak. Nanti setelah yang kedua. Oke. Baik. Judul dari paparan saya sore hari ini, dan ini merupakan kehormatan untuk saya, yaitu pemeringkatan pentingkah dan atau juga perlukah bagi ITB. Ini saya sudah menjadi pensiunan sebenarnya, ya, sehingga saya tidak menggunakan atribut saya. Nah, untuk paparan saya mengenai, nah ini masih juga tertutup. Kang Alven, bagaimana caranya? Oke. Di saya tidak sih, di kami tidak. Oke ya, oke. Terima kasih. Saya juga enggak, Pak. Oke, bagus kalau gitu. Baik, paparan saya, pemeringkatan pentingkah bagi ITB, ini akan saya bahas dalam beberapa tahap. Pertama, berkaitan dengan landasan dasarnya, dan saya menggunakan Mendikbud nomor 754 tahun 2020, RENIP ITB, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jaka tadi, bagaimanapun kita mengacu pada RENIP ITB tahun 2006 hingga tahun 2025, kemudian peraturan Senat ITB nomor 01 tahun 2020. Berikutnya setelah itu kita coba lihat fakta, ya, data dari Kemendikbud, kemudian dari apa yang dilakukan oleh ITB, kemudian dari pemeringkatan QS, Time Higher Education, Webometrics, dan Simago. Dari 4 ini sajalah, karena ini yang sedang ramai diperbincangkan. Dan pemeringkatan ini di forum guru besar ini sangat ramai dalam beberapa minggu terakhir ini. Kemudian setelah itu apa langkah kerja kita? Ya, dan inilah paparan saya bertahap seperti ini. Baik, saya akan mulai
ini dari landasan dasar Kemendikbud nomor 754 2020 tentang indikator kinerja utama atau IKU. Nah, tentu banyak ya, tapi saya ambil dari keputusan butir kedua yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan ini harus mengacu atau mengikuti arahan ya berupa dari A, menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kerja, menyusun laporan kerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Saya kira dari A sampai dengan D itu hal yang sangat umum dari suatu lembaga, dan tentu juga C yang E ini. Tetapi yang bagi saya, yang saya lihat ini yang penting untuk saya sampaikan di sini adalah yang butir E, yaitu melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Nah, ini yang jadi landasan nanti dalam pembahasan paparan saya juga. Ya. Nah, berikutnya urutannya setelah dari Menteri, kemudian juga dari Renip ITB tahun 2006 sampai 2025. Ini sebagai landasan tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, Pak Jaka, apapun selalu mengacu pada Renip. Ya. Berikutnya yaitu Peraturan Senat Akademik nomor 01 tahun 2020. Ini tentang prioritas penelitian di ITB. Dan kalau kita lihat Peraturan Senat Akademik ini mengacu juga antara lain di butir 6 yang saya beri kotak merah, yaitu tentang Renip ITB. Dan untuk pelaksanaan salah satu dari butir-butir yang diacu oleh Senat Akademik, yaitu Renip, maka Senat Akademik itu menyusun suatu prioritas penelitian, yaitu bidang-bidang penelitian. Nah, kalau kita lihat yang saya beri garis bawah merah, dalam mewujudkan ITB sebagai universitas terdepan, nah ini kata kuncinya universitas terdepan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan produk dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Ada beberapa bagian, ada beberapa hal, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa transportasi dan energi, infrastruktur dan kebencanaan, dan terakhir pangan dan kesehatan. Jadi saya ambil kata kunci di sini, yaitu universitas terdepan. Jadi ITB sebagai universitas terdepan. Nah, bagaimana terdepannya ini? Nah, ini yang akan menjadi bahasan saya. Tadi dalam bincang-bincang sebelum kita memasuki acara penting ini, dengan kita sudah bicara bahwa ini banyak gunjingan ini tentang pemeringkatan. Baik. Dalam Renip, di lingkar tengah, ini adalah ITB. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, dan ITB ini di lingkar tengah ini, di lingkar dalam, ini harus melaksanakan transdisiplin. Di dalamnya ada Kopno, ada Sosio, ada Bio, ada Nano, dan ada Info. Nah, untuk apa transdisiplin untuk bidang-bidang tadi? Ya, karena menjawab hal-hal yang di luar lingkaran dalam ini, di dalam masyarakat dan nasional maupun internasional. Apa saja? Menjawab hal-hal yang berkaitan yang terjadi di luar ITB. Adalah masalah mineral, material, TIK, pangan, lingkungan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan macam-macam. Nah, ini untuk menjawab, ITB mampu menjawab hal-hal tersebut. Nah, untuk itu, apa yang harus dilakukan menurut Renip? Nah, Renip memberikan kata kunci untuk mewujudkan ITB sampai dengan tahun 2025. Ada beberapa kata kunci sebagai arahan, yaitu tantangan ITB ke depan.
yang terus dinamis bergerak, ya, tidak bisa diprediksi apa yang terjadi di luar ITB, baik nasional maupun internasional. Untuk itu menghendaki solusi yang dinamik, menyesuaikan dengan dinamika perubahan tadi, ya, tantangan tadi. Tidak ada solusi yang tunggal, karena sifatnya dinamis, tidak ada solusi yang tunggal. Jadi solusinya tentu mengikuti kondisi yang terjadi di luar tadi. Ya. Dan untuk itu dibutuhkan ITB kemampuan memilih solusi di antara yang terbaik pada zamannya, di antara solusi yang tidak tunggal tadi, majemuk. Tentu ITB harus mampu memilih mana yang terbaik. Dan untuk itu maka perlu rambu-rambu yang challenging, inspiring, dan encouraging. Ya. Nah, untuk apa itu? Arahan berikutnya adalah ITB harus mengembangkan kultur dan tradisinya. Apa dan bagaimana kultur dan tradisi ITB? Nah, ini tentu kita semua yang bisa menjawab. Kita sebagai pelaku di dalam ITB, internal ITB, yang bisa tahu bagaimana kultur dan tradisi ITB. Ya. Tidak bisa orang luar, kita yang tahu. Kebaikan kultur kita, kejelekan kultur kita yang tahu. Dan kitalah yang harus bisa menganalisis baik buruknya itu sejauh mana di dalam mengembangkan kultur tradisi kita ke masyarakat nasional maupun internasional. Tidak ada kebebasan, ya. Kita selalu tergantung untuk menghadapi masa depan yang selalu kompleks dan dinamis ini, yang tidak tunggal. Permasalahan di luar ITB itu sangat kompleks. Nggak usah jauh-jauh di luar ITB yang nasional. Di luar kampus ITB Jalan Ganesha saja ada masalah yang kompleks tentang perparkiran, kesemerawutan, dan sebagainya. Bagaimana ITB itu berkontribusi untuk melihat budaya kesemerawutan di Jalan Ganesha. Kita harus bisa mencari solusi itu. Ya. Kemudian transdisiplin networking tadi, ya, kita harus bisa transdisiplin. Tidak bisa punya arogansi dari masing-masing bidang kita. Bidang saya, kakak saya sudah transdisiplin dengan FSRD, bekerja sama dengan FSRD di dalam kiprah kami, gitu ya. Baik, ini kata kunci dari RENIP yang harus kita laksanakan untuk sampai paling tidak jangka panjang sampai tahun 2025. Nah, kalau kita lihat, ya, nah kata kuncinya tadi yaitu ada beberapa yang saya ambil dari RENIP, ya. Karena terlalu banyak, tapi ini menjadi kata kunci yang penting yang harus kita pahami bersama. Karena saya yakin tidak semua masyarakat akademik kita, dosen-dosen, mau membaca RENIP itu dengan cermat begitu. Ya, saya yakin itu. Kita tahu ada RENIP, tapi bagaimana isinya RENIP? Ya sudahlah. Yang penting kita ITB punya RENIP, gitu saja. Ya. Nah, pengembangan ITB jauh ke depan ditetapkan lebih konsisten terhadap sasaran peran ITB dan seterusnya. Kemudian arah berikut, kata kunci berikut adalah untuk menjaga agar arah pembangunan ITB selalu konsisten dengan goal dan sasaran pembangunan bangsa, maka apa yang dilakukan? Punya konsep arah pembangunan yang selalu hidup, yang harus diambil oleh ITB. Kenapa selalu hidup yang live? Karena dinamika yang berkembang di luar ITB yang tidak bisa kita prediksi tadi. Kita lihat berikutnya, sekurang-kurangnya ada dua unsur yang diharapkan memenuhi keselarasan terhadap visi bangsa Indonesia ke depan, yaitu usaha ITB mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjunjung tinggi, sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan usaha ITB untuk menghasilkan sumber daya manusia skolar yang bermutu tinggi, berwawasan kebangsaan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kata kunci tadi, ya, saya coba lokalisasi lah, gitu ya. Kemudian lebih tegas lagi, kita coba lihat. Di kata kuncinya adalah ITB harus melakukan pengembangan keilmuan maupun pada pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Kemudian untuk itu perlu konsep arah pembangunan yang live, perlu
diambil oleh ITB. Untuk apa? Untuk menghasilkan sumber daya manusia skolar yang bermutu tinggi, berwawasan kebangsaan, keduanya dapat menempatkan daya saing. Nah, ini kata-kata kunci lagi, daya saing. Nah, kalau orang daya saing, maka harus melihat ke kiri dan ke kanan untuk kompetisi, ya, serta martabat bangsa Indonesia dalam posisi geopolitik, sosial, ekonomi Indonesia ke depan. Ya. Nah, ini arahan dari RENIP. Lalu bagaimana ITB kenyataannya nanti? Oke, baik. Berikutnya, nah, isi masa depan ITB mewujudkan sosok ITB tahun 2025. Pertama, meningkatkan capaian agar unggul dalam riset dan pendidikan tinggi. Untuk apa? Mencapai globally respected and locally relevant university. Ini saya beri kotak merah karena ini menjadi target sasaran kita. Kemudian membangun tata nilai ITB yang unggul. Nah, kata-kata unggul ini tentu tidak bisa hanya untuk ITB sendiri, diri sendiri, mengukur diri sendiri. Kita harus mengukur juga kiri kanan kita, tetangga kita. Untuk mengukur tetangga kita berarti kita ada kompetisi. Nah, kalau ada kompetisi, pasti ada perankingan. Nah, ini masalahnya. Kita ada gunjingan ranking kita seperti itu, kita gerah, ya, dan kita dikejar perankingan. Padahal ini sudah ada amanat dari RENIP. Apa amanatnya? Membangun tata nilai ITB yang unggul. Kata-kata unggul itu pasti berhubungan dengan kompetensi, kompetisi, dan juga tentu nilai-nilai perankingan tentu di sini. Nah, berikutnya membangun karakter para pelaku ITB. Siapa para pelaku ITB ini? Ya kita semua. Apakah hanya dosen-dosen saja? Tidak. Seluruhnya. Bahkan sampai satpam pun, Tendik itu adalah pelaku ITB. Kemudian mewujudkan jaringan kerjasama riset dan pendidikan nasional serta internasional yang kokoh. Kemudian membangun kampus ITB masa depan yang menginspirasi, ya, dan membangun setiap aset yang penting. Kemudian membangun manajemen potensi ITB yang efektif. Tujuannya untuk apa? Kembali lagi, globally respected and locally relevant university. Persoalannya, di sini saya beri kotak merah di bawah, waktu kita tinggal 4 tahun lagi untuk sampai tahun 2025. Bisakah kita mencapai itu? Nah, ini tanggung jawab kita semua. Meskipun saya udah pensiun, tapi separuh hidup saya itu ada dari ITB, ikut tanggung jawab saya. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Berikutnya, perlukah pemeringkatan bagi ITB? Nah, di sini perlu saya garis bawahi betul, karena banyak orang yang skeptis, ya, tidak peduli, kemudian yang juga agak sinis begitu terhadap pemeringkatan. Oh, itu silakan hak Anda semua untuk mempunyai rasa seperti itu, ya, mempunyai pikiran seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa parameter indikator pemeringkatan yang digunakan dan latar belakangnya, baik aspek politik atau komersial dan lain-lain, oleh lembaga peranking, termasuk pemeringkatan jurnal dan citasinya, bukan hal yang saya bahas dalam uraian sekarang ini. Tetapi hasil pemeringkatan yang menjadi konsiderasi. Ini yang menjadi penting. Karena hasil pemeringkatan inilah yang menjadi gunjingan yang selama beberapa minggu ini, dan ini menjadi gunjingan di forum guru besar, ya. Baik. Sekarang kita awali dengan fakta. Tadi setelah landasan dasar, kemudian fakta. Apa? Saya awali dengan fakta dari tahun 2020 saja, ya. Kita lihat ada progress report WCO Kemendikbud tahun 2020. Kemendikbud dalam memandang WCO itu ada beberapa irisan, yaitu concentration of talent, abundant resource, kemudian favorable governance. Dan irisan-irisan itu di tengah-tengahnya inilah WCO.
Ini menurut definisi dari Kemendikbud tahun 2020. Ya. Lalu kita lihat hasil rankingan dari Kemendikbud tadi, ya, dari mulai 2015 hingga 2019, alhamdulillah ITB di peringkat kedua. Kita lihat perkembangannya. Dari 2015 439, 405, 331, 359, dan 331 kembali lagi. Dan kalau kita lihat, ada 3 besar di Indonesia, ya, sama yang masuk adalah 5 besar, yaitu UI, ITB, UGM, IPB, dan Airlangga. Dan ITB masuk 3 besar di sini. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Nanyang Technological University, University Malaya, dan Wageningen University, kita Indonesia masih di bawah, ya. Tapi kita lihat. Kemudian fakta yang lain, ya. Ini juga dari klasterisasi perguruan tinggi tahun 2020 dari Kemendikbud. Ini tujuan klasterisasinya seperti ini. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu karena waktu. Sumber datanya yang digunakan, prinsip penentuan bobot indikatornya apa saja, yaitu kepentingan, sini validitas pengukuran, komparabilitas. Ya. Lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat. Indikator bobotnya ada input, proses, output, outcome. Ya. Jadi saya masukkan ini dulu, maaf, pointer saya supaya bisa terlihat. Oke. Ya. Output, input 20%, proses 25%, output 25%, outcome 30%. Dan hasilnya, dalam klasterisasi, peringkat klasterisasi, ITB peringkat ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat 5. Kemudian untuk indikator input, ITB peringkat yang ke-10. Untuk indikator output, ITB ke peringkat yang ke-7. Nah, ini kondisi tahun 2020. Yang melaksanakan siapa? Pemerintah ini. Ya. Dan punya landasannya seperti tadi. Kemudian kalau kita lihat, untuk, maaf, tertutup di saya, indikator outcome, ITB nomor 2. Lumayan tinggi setelah IPB. Urutan kedua. Tetapi yang menjadikan untuk indikator proses, ITB tidak masuk. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apa yang terjadi proses yang di ITB ini? Nah, ini adalah fakta. Apakah ini menjadi gunjingan? Tidak perlu kita lihat fakta ini. Ingat, tadi kita diminta sebagai perguruan tinggi yang unggul. Ya. Nah, untuk melihat keunggulan, ya kita harus melihat hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa lepas dari aspek-aspek ini. Kemudian yang berikutnya, kita lihat, mengapa? Pertanyaan saya ini. Ya jawabannya ya, kita semua ikut tanggung jawab. Mengapa kok bisa sampai begini? Mungkin saya yang udah pensiun 40 tahun ya lebih, ini nggak bertanggung jawab sehingga seperti ini. Oke lah, senior-senior seperti saya, di sini ada yang lain, mungkin ikut bertanggung jawab. Tetapi Anda-Anda yang muda juga ikut tanggung jawab. Ini mengapa bisa sampai tidak masuk 10 besar dalam indikator proses? Apa yang terjadi kita ini? Kemudian kita lihat fakta yang lain, yaitu dalam QS World University Ranking. Ya. Apa yang dilihat? Nih, saya ambil dari Senat Akademik, ini dari apa itu paparan di Senat Akademik ketika saya masih aktif, yaitu dari Bu Aang, ya, yang dilaporkan pada saat sebagai panitia ad hoc, ya, pansus, ya. Ini ya faktanya, ini indikator dari QS seperti ini. Lalu bagaimana posisi kita? Nah, posisi kita di QS ya tahun masih tahun 2020. Untuk bidang-bidang tertentu, ITB nomor 1 leading kita, yaitu engineering,
untuk elektro, kemudian computer science, ya, juga nomor 1 kita, alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat agriculture dan forestry, ini mungkin dari SITH kita nomor 3, masih lumayan, alhamdulillah. Business Management Studies, ada SBM, ada TI, ya, kita nomor 2, alhamdulillah, ya. Tetapi kalau kita lihat, dan ITB sendiri melakukan kajian, ini kajian yang dilakukan oleh ITB, ini kalau dibandingkan dengan Chulalongkorn di Thailand dan Göttingen, saya kira di Belanda, ya. Kalau kita lihat, ini tangan jari kita ini merah ke bawah semua ini. Jadi raport kita itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya ini. Dan ini adalah tim dari ITB sendiri yang mengadakan raport WCU ITB tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat tahun 2021. Untuk 2021, US, ITB untuk dunia ranking 313, untuk Asia kita ranking 62, untuk by subject ITB masuk peringkat 51 sampai 100. Lumayan masih, ya. Tapi kita coba lihat perkembangannya. Dan kita masuk urutan ketiga US World University Ranking ini. Alhamdulillah. Jadi kita di bawah UI, di bawah UGM, ya. Dan 3 perguruan tinggi ini selalu bersaing, UI, ITB, UGM. Jadi kalau kita di bawah mereka-mereka ini, ya oke lah, masih bisa lah menerima begitu ya. Meskipun kita harus bisa menaikkan itu. Tetapi kalau kita lihat yang lain, ya faktanya, ya tadi, nah ini saya tadi atas izin Pak Ili, saya sampaikan karena yang mengirim ini Pak Ili tadi, ini 3. Jadi rupa-rupanya ranking 3 tadi, ya perankingan tadi, pemeringkatan tadi, ini dilihat dari sini. Ranking Asia, UGM 57, UI 59, ITB 62. Dan ini adalah pemeringkatan QS pada tahun 2021 tahun ini. Ya. Jadi berdasarkan publikasi jurnal dan citasinya. Nah, kemudian kita coba lihat berikutnya, ya. Mengapa citasi publikasi dari perguruan tinggi Indonesia itu rendah? Ini tidak hanya ITB, ya. Tapi ITB kalau kita lihat lumayan di sini, ya. Jumlah publikasinya 19 ini tinggi, tapi citasinya 1,4. Nah, mengapa citasi publikasi dari perguruan tinggi Indonesia itu rendah? Apa karena topik atau materi yang kurang menarik? Ini saya tadi sempat berdiskusi dengan Pak Ili, ya. Apa yang terjadi? Padahal kalau kita lihat National University Singapura, kemudian ini tidak punya lahan untuk meneliti. Lahan penelitiannya barangkali sebagian besar tentang Indonesia, tentang wilayah Indonesia. Tetapi mengapa hasil papernya, jumlah papernya banyak, citasinya juga tinggi? Ini pertanyaan ini harus kita jawab, kita ini ITB ini, ya. Ya tentu bukan hanya ITB saja kalau kita melihat untuk Indonesia dan kaitannya dengan Asia Tenggara maupun dunia. Jadi kalau kita lihat, coba kita perhatikan, kita tuh terendah loh. Kita bandingkan dengan Filipina masih kalah. Kita bandingkan dengan Brunei kita kalah. Lalu apa yang terjadi? Brunei itu negaranya kecil untuk penelitian, ya. Singapura yang tadi tidak punya apa-apa. Ya tapi itulah fakta. Ya, dari ini hasil dari QS perankingan pemeringkatan tahun 2021. Kemudian kalau kita menggunakan Time Higher Education (THE), THE ini menggunakan beberapa parameter, ya. Salah satunya diantaranya ini kemudian nanti menggunakan SDG (Sustainable Development Goals).
Nah, dari hal ini, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat, ITS tinggi. Peringkat dunia nomor peringkat 64, kemudian di Indonesia peringkat 1. Ya, dia katakan di sini mengukur besaran juga merujuk pada SDG. Nah, ini yang di Kompas, saya ini kutip dari Kompas ya. Mengatakan ini dari manajer senior urusan World Class University ITS, Ruli Pratiwi Setiawan mengatakan, pemeringkatan THI Impact Rankings dilakukan terhadap universitas atau institusi terkait dengan capaian SDG, Sustainable Development Goals. Tentu dengan yang lain, research, kemudian teaching, stewardship, dan outreach. Nah, sekarang bagaimana ITB dengan hal-hal seperti ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya datanya. Bapak-bapak di struktural barangkali bisa menjawab ini. Para dekan, ya, dekanat, ya, mungkin SPM tentu, ya, mungkin bisa menjawab sejauh mana kita memperhatikan SDG ini, ya, atau kita melaksanakan SDG ini. Tapi kenyataannya sekarang, menurut THE, ITB 101 plus ranking dunia, peringkat dunia, dan peringkat kelima di Indonesia. Pak Zaim, punten Pak, ya. 2 menit lagi ya Pak. Waduh, masih banyak Gimana nih? Oke, saya cepat saja. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini menggunakan Simago. Oke, kita lumayan tinggi. Tetapi kalau kita lihat, dengan Simago kita di urutan 9. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ini ITB. Webometrics kita di urutan 8. Kemudian kalau kita, kita rangkum, inilah. Alhamdulillah kita istiqomah, konsisten. Ya, kita lihat. Yang 3, 5, 8, 9 itu Indonesia. Ya. 313, 101 plus, 1650, 714 itu dunia. Alhamdulillah untuk Indonesia kita itu istiqomah. Istiqomah Pak turun. Angkanya lihat 3, 5, 8, 9. Dibandingkan yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya inilah kondisi kita yang ya. Oke, saya teruskan. Kemudian fakta internal di ITB. Nah, ini saya ambil dari SPM, saya kira saya nanti akan disampaikan oleh Bu Yosi lebih lanjut ya. Saya teruskan saja, tapi saya ambil beberapa ini juga mungkin akan disampaikan, saya teruskan saja. Nah, tapi saya ini bergaris bawahi nanti disampaikan Bu Yosi apa yang terjadi di fakultas yang sekarang hadir ini, yaitu FTSL, FTTM, dan FITB. Ya, kondisinya seperti ini. Nanti Bu Yosi pasti akan lebih detail menjelaskan. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi jumlah mitra, kemudian sertaan dosen dalam data mitra. Nah, ini menjadikan kalau kita lihat ya di FTSL ini hanya 30%, kemudian FITB 17%, FTTM 10%. Ini rupa-rupanya ITB dosen-dosen itu malas itu input data. Saya kira malas gitu ya. Karena menginputkan data itu ternyata juga hal yang tidak mudah ya. Bukan tidak mudah, memerlukan waktu dan ketekunan ya. Oke. Ini akan berkaitan nanti untuk kenaikan pangkat nih, mengapa jadi kemalasan gitu ya. Oke. Nah, ini juga termasuk ya mitra prediksi skor dukungan seperti ini. Oke, nah, saya kira ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bu Yosi. Baik. Nah, ini sekarang peringkatan citasi. Nah, inilah kondisi citasi kita. Jurnalnya Q1 sampai Q tidak ada, tanpa Q. Nah, ini citasinya. Jadi untuk kondisi FITB, FTSL, dan FTTM. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini bisa tidak kita ini sekarang? Ya, waktu tinggal 3 tahun lagi. Bisakah targetnya untuk menjadi 100 peringkat dunia dari 313 sekarang ini? Saya pertanyakan untuk 2024 yang waktunya 3 tahun lagi. Kalau tadi 4 tahun untuk keseluruhan sampai tahun 2025, sekarang target untuk mencapai 100 tahun 2024 bisa tidak? Ya kita harus bisa karena ini amanat juga dari RENIP ini. Nah, bagaimana caranya? Itulah tugas kita bersama. Oke.
langkah kerja kita apa? Nah, saya mencoba ini, saya ambil dari laporan pansus yang disampaikan di Senat Akademik ketika saya masih aktif. Ini ada kebijakan normatif. Ini beberapa, nanti saya kira saya tidak perlu satu persatu ya karena waktu. Kemudian ada rekomendasi jangka pendek, jangka panjang, ada sistem informasi, kemudian SDM ITB, program pasca sarjana, perbaikan budaya akademik. Nah ini, kemudian internasionalisasi sistem peningkatan publikasi dan citasi, pengembangan kemampuan ITB di dalam memprediksi perkembangan kinerja kompetitor. Nah ini penting karena kita harus melihat kiri kanan kompetitor kita, ya. Dan kita lihat sekarang, saya lihat sini utamakan dulu sistem peningkatan publikasi dan citasi. Itu tadi banyak hal tadi, ya. Mengapa saya masuk ke sini? Karena ini sejalan dengan program strategis dari SPM. Nah, ya. Nah, untuk citasi dulu ketika saya masih di pasca, itu pasca sarjana itu dijadikan ujung tombak. Ya. Baik itu sudah kata-kata yang sangat lazim ketika itu bahwa pasca sarjana adalah ujung tombak. Untuk apa? Nah, ini karena ujung tombak untuk publikasi dan sebagainya. Untuk itu tadi salah satunya sekarang dengan ada MBR, ya, Master by Research. Nah, ini untuk menjawab ini tadi, menjawab tantangan bagaimana citasi kita rendah, publikasi kita rendah. Ini kata kuncinya ya di pasca sarjana. Baik, saya tunjukkan. Nah, ini beberapa program BCU integrasi juga dari pansus, ya, kira. Kemudian integrasi program BCU, tujuannya utama daya saing. Kalau daya saing berarti kita harus bisa mengakui pemeringkatan. Karena untuk bisa bersaing kita harus melihat kiri kanan. Melihat kiri kanan kita harus melihat kemampuan kiri kanan kita, yaitu daya saing. Yaitu pembukaan lebih banyak program-program pasca sarjana internasional. Jadi kembali lagi pasca sarjana sebagai ujung tombak di sini. Kemudian saya kembali lagi ke BCU, tetapi saya kira nanti sini. Nah, ini ada rekomendasi dari favorable governance tadi ini. ITB, UI, dan UGM itu sudah sejak awal tahun 2005 itu sudah sinkron dengan international ranking. Sedangkan IPB, Airlangga, dan Pajajaran, UNPAD, baru sejak akhir 2015, tetapi mereka mengejar kita sekarang. Baru tahun 2015 kita sejak 2005, tapi sekarang mereka sudah mengejar. Nah, ini beberapa rekomendasi. Ada perlu dana, perlu waktu, ya, perlu dana tadi, ya, tadi Pak Purbandono mengatakan, ya, untuk ini diberi dana yang hanya sekian, apa cukup ya, nggak tahu itu tadi. Padahal pemerintah sendiri dalam rekomendasi sudah menyadari ya, perlu dana dan waktu, ya. Bagi perguruan tinggi yang memasuki 400 QS World University Ranking, mempertahankan dan meningkatkan posisi, membutuhkan dukungan dana dan sumber daya yang besar. Nah, ini sedangkan yang fokus ini yang belum itu, ya, maka perlu dukungan dana dan kualitas SDM yang lain juga. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ya, pemeringkatan pentingkah bagi ITB, perlu dan pentingkah? Saya akan menjawab di sini dari program dari pemerintah ini, ya, dari Kemendikbud ini. World University Ranking itu membawa prestise, ya, pada negara, dan itu akan menghasilkan bisa membawa aspek ekonomi. Nah, bagaimana ITB? Apakah ITB tidak mau tahu dengan perankingan, pemeringkatan? Padahal ini report BCU Kemendikbud sudah mengatakan bahwa World University Ranking akan memberikan prestis untuk country dan ekonomi. Ya, kita bagian dari Indonesia, negara kita, ya kita mau tidak mau harus mengikuti ini. Dan itu diamanatkan juga di Renip. Ya. Dan perlukah pemeringkatan bagi ITB? Pemeringkatan bukan tujuan pendidikan memang, termasuk ITB. Tetapi hasil performanya sebagai bentuk pertanggungjawaban ITB kepada siapa? Ini akan berakhir kepada kinerja semua komponen kita untuk menilai apakah kita semua tenaga akademik, ya, non akademik, termasuk satuan keamanan dan lain-lain di dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di ITB itu sudah
maksimum atau tidak, maksimal atau tidak. Kemudian hasil karya semua komponen ITB untuk keilmuan, karya ilmiah, invensi, inovasi, untuk karya terapan pada industri dan masyarakat, paten, hak cipta, haki, dan seterusnya. Kualitas kerja manajerial, apakah sudah sesuai? Ini adalah tanggung jawab kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita, ITB ini ya. Karena ini semua itu menjadi indikator dalam pemeringkatan, baik nasional maupun internasional. Kemudian secara eksternal, tanggung jawaban ITB pada bangsa dan negara, kepada masyarakat luas yang memberikan amanah pendidikan putra-putrinya pada ITB, juga negara yang memberikan berbagai fasilitas, tentu menuntut kualitas mutu hasilnya pada ITB, antara lain peringkat ITB yang terbaik di Indonesia dan di dunia. Di dalam ini karena Ramadan, mohon 1 menit Pak Moderator, ya, karena ini dalam Ramadan. Di dalam agama Islam, mohon maaf saya sampaikan hanya dalam untuk agama Islam, karena ini untuk agama lain saya tentu tidak paham, gitu ya. Itu ada pemerikatan agama, ya, ada pemerikatan dalam agama. Pertama, kita sebagai umat Muslim, Islam itu disebut sebagai Muslim. Seorang Muslim itu harus mempunyai keimanan yang kuat untuk menjadi seorang yang mukmin. Untuk menjadi seorang yang mukmin itu harus yang baik, beriman dengan yang baik, dengan yang hasan, yang baik. Untuk menjadi apa? Mendapatkan tingkat yang muhsin. Nah, untuk menjadi seorang mukmin yang baik, yang tadi dengan yang benar, kaidah-kaidah keimanan yang benar, itu harus dilakukan dengan keikhlasan supaya kita menjadi mukhlisin. Nah, kalau kita sudah mukhlisin, ikhlas, maka kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Di agama saja ada pemeringkatan. Ya. Baik, itu Bapak, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih saya sampaikan pada Ketua SPM, Dekan FITB, FTTM, FTSL, para kaprodi, staf dosen di FITB, FTTM, FTSL, para ketua dan anggota KK di lingkungan FITB, FTTM, FTSL, dan panitia penyelenggara Safari Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita dalam bentuk apapun, khususnya dalam bulan Ramadan, mendapat maghfirah, serta diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita selalu dalam limpahan rezeki sehat dan sisa umur yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaim. Paparannya sangat lengkap dari mulai pengantar hingga sampai faktual dan sedikit